Halo pengguna Boxer, what news? Apa kabar? Balik lagi sama gue dan selamat datang kembali di channel Film Box. Di sini kita akan ngerangkum sekaligus menceritakan alur cerita dari film-film menarik yang kita pilih ataupun kalian request nantinya. So pastiin kalian udah subscribe channel Film Box dengan cara menekan tombol merah di bawah dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar kalian mendapat notifikasi di saat kita mengupload video cerita film yang terbaru. Oke, kali ini gue bakal ngerangkum sekaligus menceritakan alur cerita dari film After We Collide tahun 2020 yang dimana ini adalah sequel lanjutan dari film After yang ada pada video sebelumnya. Dan buat kalian yang belum nonton, silahkan cek link di deskripsi. Oke, film After We Collide ini menceritakan tentang lanjutan hubungan Hardin dan Tessa yang dimana pada akhir film After diperlihatkan bahwa mereka telah putus. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke alur cerita film After We Collide tahun 2020. Let's go! Film diawali dengan scene yang menunjukkan waktu 1 bulan kemudian. Di sana terdapat seorang laki-laki yang kita kenal dengan nama Hardin. Hardin terlihat baru saja terbangun dari tidurnya. Kemudian ia mengecek handphonenya yang ternyata Hardin mengirimkan pesan kepada Tessa, namun sepertinya Hardin telah diblok. Sesaat setelahnya, Hardin keluar dari mobil untuk mencari udara. Tiba-tiba ada seorang pria tua yang menghampiri Hardin dan berkata bahwa ia sedang mencari seseorang. Namun, Hardin yang tidak peduli langsung mengusirnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Tessa yang sedang pergi menuju tempat magangnya. Ia terlihat sedang terburu-buru dikarenakan ini adalah hari pertama Tessa magang. Saat ia sedang berlari menuju lift, tiba-tiba pintu lift tertutup. Ia pun kesal dikarenakan laki-laki yang berada di dalam lift tidak menahan pintu untuknya. Namun, tak berapa lama, pintu lift kembali terbuka dan Tessa pun masuk. Di dalam lift, kita akan melihat situasi yang cukup canggung dikarenakan pada saat pintu lift tertutup tadi, Tessa langsung berkata kasar kepada laki-laki tersebut. Namun ternyata, laki-laki tadi menahan pintu lift untuk Tessa sehingga pintu lift dapat terbuka. Di sini kita akan mengenal laki-laki tersebut sebagai Trevor, yang ternyata Trevor sendiri juga bekerja di Vans, yaitu kantor tempat Tessa magang. Kemudian saat sampai di kantor, Tessa langsung dihampiri oleh sekretaris bos yang bernama Kimberly. Setelah mengobrol, Kimberly langsung menunjukkan ruangan di mana Tessa akan bekerja. Di sini terlihat bahwa ruangan Tessa sangatlah berantakan. Namun dikarenakan ini adalah hari pertama Tessa bekerja, Tessa yang bersemangat langsung membersihkan ruangannya, kemudian langsung bekerja hingga larut malam. Tessa yang ketiduran terbangun dan ia dikagetkan oleh sosok si bos yang sedang duduk di depannya. Ia terlihat sedang melihat hasil kerja Tessa yang baru kerja sehari. Dikarenakan kagum, si bos langsung mengajak Tessa untuk pergi ke suatu tempat. Saat masuk ke mobil, ternyata di sana sudah ada Trevor dan juga Kimberly yang sudah bersiap. Beberapa saat setelahnya, sampailah mereka di suatu hotel yang ternyata tujuan Tessa diajak oleh si bos adalah untuk menghadiri acara konferensi penerbitan yang diadakan oleh calon investor. Namun dikarenakan Tessa yang secara mendadak diajak oleh si bos, ia tak mempersiapkan apapun sehingga Kimberly disuruh oleh si bos untuk mengajak Tessa berbelanja. Kemudian setelah berbelanja, Tessa dan Kimberly terlihat sedang bersiap sambil mengobrol. Di sana, Kimberly bercerita bahwa sebenarnya dia dan si bos memiliki hubungan yang spesial. Kimberly juga berkata bahwa Hardin senang mengetahui Tessa dapat bekerja di Vans. Pada scene ini, Tessa baru mengetahui bahwa Hardin masih memperhatikan dirinya. Di sisi lain, Hardin menerima sebuah pesan di mana ia diajak oleh teman-temannya untuk pergi ke sebuah pesta. Setelah bersiap, Tessa pun turun ke lobi hotel untuk menemui si bos, Kimberly, dan juga Trevor yang telah menunggu. Di sini terlihat bahwa Trevor mulai tertarik dengan seorang Tessa. Setelah itu, mereka pun sampai di tempat acara si investor yang ternyata adalah sebuah klub malam. Saat Tessa dan Trevor sedang mengobrol, tiba-tiba mereka didatangi oleh si investor yang membawa gelas besar berisi minuman. Mereka pun diajak untuk minum bersama. Singkat cerita, Tessa terlihat sudah mabuk. Sampai pada suatu momen, ia berkata kepada Trevor bahwa ia ingin menari. Lalu saat Tessa sedang menari, ia didatangi oleh seseorang yang tak ia kenal, yang kemudian mereka pun menari bersama dan tak disangka-sangka, orang tersebut mencium Tessa. Saat Tessa sedang berciuman, Tessa melihat sosok orang tersebut sebagai Hardin. Tessa yang shock langsung pergi dari sana. Di sisi lain, terlihat Hardin telah sampai di sebuah pesta. Di sana, ia bertemu kembali dengan Zed, Tristan, Steph, dan juga Molly. Saat Hardin sedang duduk, ia didatangi oleh Molly yang kemudian Molly menggodanya.
Namun dikarenakan Molly adalah orang yang merusak hubungan Hardin dan Tessa, Hardin pun langsung mendorong Molly hingga terjatuh dan kemudian pergi dari sana. Scene selanjutnya memperlihatkan Tessa yang sudah sangat mabuk. Ia terlihat sedang menelpon Hardin. Kemudian Hardin yang mengetahui bahwa Tessa menelponnya langsung mengangkat telepon tersebut. Dalam pembicaraannya, Tessa berkata bahwa ia tidak memakai pakaian dalam. Hardin yang kaget langsung bertanya di mana sekarang Tessa berada dan berkata bahwa ia akan menemuinya. Namun tiba-tiba Tessa langsung mematikan telepon tersebut. Sesaat setelahnya, Tessa dihampiri oleh Trevor, di mana Trevor berkata bahwa mereka akan segera kembali ke hotel. Kemudian scene memperlihatkan Tessa sedang mengobrol dengan Trevor. Di saat sedang bercanda, Tessa tak sengaja menumpahkan gelas di tangan Trevor, sehingga Tessa pun langsung membersihkannya. Di sisi lain, terlihat Hardin telah sampai di hotel tempat Tessa menginap, dan langsung mendatangi kamar Tessa. Saat Tessa keluar, Hardin langsung masuk dan mengecek kamar Tessa, dikarenakan Hardin mengetahui bahwa Tessa habis mabuk. Kemudian di sana, bertemulah Hardin dan Trevor. Aduh, udah baju ditumpahin sama Tessa, celananya juga kena, habis diomelin sama Hardin gara-gara salah paham, keluar dari kamar nggak pakai baju. Emang bener-bener nih saudara, ngatur nasib si Trevor jahat banget gila. Setelah itu, Hardin dan Tessa pun berdebat, dikarenakan apa yang baru saja terjadi. Namun di tengah-tengah perdebatannya, tiba-tiba suasana menjadi tidak family friendly. Awalnya Hardin menolak, tapi dikarenakan Tessa memberi pilihan, yaitu berolahraga atau Hardin harus pergi, Hardin pun memutuskan untuk menggabungkan keduanya, yaitu pergi berolahraga. Mantap. Singkat cerita, dari adegan yang kurang family friendly, Tessa terbangun dikarenakan teleponnya yang berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Kimberly yang menyuruh Tessa untuk segera turun 5 menit lagi. Sesaat setelahnya, Hardin terbangun dikarenakan Tessa yang sedang terburu-buru untuk bersiap. Kemudian kembali terjadi perdebatan dikarenakan Tessa seperti melupakan apa yang baru saja terjadi pada mereka. Tessa juga tak sengaja berkata bahwa semalam ia habis mencium seseorang. Kemudian dikarenakan kesal, Hardin berkata kepada Tessa bahwa ia baru saja meniduri Molly. Scene selanjutnya terlihat Hardin kembali ke rumah. Di sana ia bertemu dengan Landon untuk meminta masukan kepadanya. Hardin menjelaskan kepada Landon bahwa ia telah berbohong kepada Tessa. Hardin berkata bahwa ia telah meniduri Molly agar Tessa cemburu kepadanya, dikarenakan sebelumnya Tessa berkata bahwa dia telah mencium seseorang. Kemudian saat Hardin ingin pergi, Landon bertanya apakah Hardin benar-benar mencintai Tessa. Dengan sepenuh hati, Hardin menjawab bahwa ia benar-benar mencintai Tessa. Ia tak pernah mencintai seseorang seperti ini sebelumnya. Kemudian Hardin pun pergi. Scene selanjutnya terlihat Tessa yang sedang bekerja. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari Landon, di mana Landon menceritakan apa yang baru saja Hardin katakan kepadanya. Lalu tak berapa lama, datang Trevor menghampiri Tessa. Singkatnya, Trevor datang untuk membantu Tessa mendapatkan sebuah mobil. Kemudian dikarenakan senang, Tessa langsung memeluk dan mencium Trevor. Pada scene ini terlihat Tessa sedang mengantarkan Landon ke suatu tempat. Kemudian saat sudah tiba, mereka terlihat masih mengobrol. Sampai pada suatu momen, Landon bertanya kepada Tessa apakah dia mengetahui bahwa Hardin akan segera pergi ke London. Lalu Tessa menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya, dikarenakan Tessa telah memblok nomor Hardin. Kemudian Landon pun pamit. Beberapa scene setelahnya, terlihat Tessa pergi ke rumah tempat Hardin dan Tessa pernah tinggal bersama. Ia pergi ke sana dengan tujuan untuk mengambil barang-barangnya yang masih tersisa. Namun saat ia pergi ke kamar, ia menemukan sebuah barang yang bertuliskan namanya. Ternyata itu adalah hadiah dari Hardin dikarenakan Tessa sedang berulang tahun hari itu. Kemudian saat sedang membereskan barang-barangnya, tiba-tiba datang Hardin ke rumah tersebut. Sontak Tessa pun kaget dan langsung bersembunyi. Namun terdengar bahwa Hardin sedang bersama seorang perempuan. Tessa yang berpikir bahwa Hardin selingkuh pun langsung keluar dari persembunyiannya. Namun tak disangka-sangka, ternyata perempuan yang dicurigai Tessa adalah ibu kandungnya Hardin. Ibunya Hardin terlihat kaget sekaligus senang dikarenakan ini adalah kali pertama mereka bertemu. Ibunya Hardin hanya mengetahui Tessa dari cerita yang Hardin ceritakan. Namun ibunya Hardin tidak mengetahui bahwa hubungan mereka telah putus. Sehingga Hardin berkata kepada Tessa agar berpura-pura masih berpacaran di depan ibunya. Kemudian Tessa mengiyakan perkataan Hardin yang membuat Hardin terlihat sangat senang. Malamnya, mereka terlihat sedang menghabiskan waktu bersama. Sampai saat sudah larut malam, Hardin pun menyelimuti ibunya yang sedang tertidur. Kemudian Hardin dan Tessa pun pergi ke kamar untuk beristirahat. Di sini nih kita akan melihat bahwa Hardin dan Tessa sepertinya masih saling mencintai satu sama lain.
Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama sambil mengobrol dan you know lah. Paginya Tessa berpamitan untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, saat sampai di rumah, Tessa disambut oleh mantan pacarnya sekaligus sahabatnya yaitu Noah. Namun saat sedang mengobrol, Noah tak sengaja berkata sesuatu tentang ayahnya Tessa. Tak berapa lama, Noah mendapat telepon dari ibunya Tessa yang kemudian diangkat oleh Tessa. Kemudian terjadi perdebatan dikarenakan ibunya Tessa menyembunyikan fakta tentang ayahnya Tessa. Dan ia juga berkata sesuatu yang buruk tentang Hardin. Tessa yang marah kemudian langsung pergi dari sana dan kembali ke pelukannya Hardin. Scene selanjutnya memperlihatkan Hardin yang sedang bermimpi buruk, di mana ini adalah memori masa kecil Hardin yang membuatnya trauma. Tessa yang melihat Hardin ketakutan pun langsung menenangkannya. Keesokan paginya, ibunya Hardin bertanya kepada Tessa apakah Hardin mengalami mimpi buruk semalam. Oke, gue jelasin dikit. Jadi di film After, yaitu sequel sebelumnya, kita akan mengetahui bahwa ayahnya Hardin itu dulunya seorang pemabuk. Sampai pada suatu hari, saat ayahnya sedang mabuk, ia membuat masalah dengan orang yang salah. Sehingga orang-orang tersebut mendatangi rumah Hardin. Namun pada saat itu, hanya ada Hardin dan ibunya di rumah. Nah jadi kenangan buruk tadi bisa dibilang ulah ayahnya Hardin pas waktu zaman Hardin masih kecil, kayak gitu. Beberapa saat kemudian, Hardin terbangun dari tidurnya. Ia kembali memberikan hadiah kepada Tessa, di mana Hardin akan melakukan apapun yang Tessa mau. Kemudian hari itu terlihat momen-momen kemesraan Hardin dan Tessa kembali terulang. Sampai pada saat sedang bermesraan, tiba-tiba Tessa ditelepon oleh Kimberly dikarenakan ia memerlukan bantuannya. Ternyata Kimberly menitipkan anaknya dikarenakan ia akan pergi ke sebuah acara. Singkat cerita, ibunya Hardin mendapat telepon dari mantan suaminya. Yang ternyata ia mengundang Hardin dan ibunya untuk datang ke acara Natal di rumahnya. Ibunya Hardin pun setuju dan berkata bahwa ia akan segera datang. Scene selanjutnya memperlihatkan Tessa, Hardin dan ibunya telah sampai di rumah ayahnya Hardin. Namun di tengah-tengah acara, tiba-tiba Hardin terlihat sangat emosi, dikarenakan ia merasa bahwa ayahnya seperti menganggap tidak ada yang telah terjadi di antara mereka. Hardin yang sudah sangat kesal, kemudian memukul ayahnya, yang ternyata membuat ibunya Hardin kecewa dan kemudian pergi dari sana. Beberapa saat setelahnya, terlihat Hardin yang masih kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Ia melempar sebuah lampu dan kembali meminum alkohol. Tessa yang melihat hal tersebut pun memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan kepada Hardin, dikarenakan ia harus kembali bekerja. Beberapa saat setelahnya, terlihat Tessa dan Trevor kembali bekerja setelah libur Natal. Scene selanjutnya memperlihatkan Hardin yang sepertinya tersadar bahwa apa yang ia lakukan salah. Ia meminta maaf kepada ayahnya atas apa yang telah terjadi. Ia juga mengganti lampu yang sebelumnya ia rusak. Kemudian saat Tessa dan Hardin sedang mengobrol, tiba-tiba Hardin mendapat telepon yang ternyata itu adalah telepon dari Steph yang mengajaknya untuk pergi ke acara tahun baru bersama. Kemudian Tessa meminta untuk Hardin mengajaknya ke pesta tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di pesta tersebut. Di sana, Tessa kembali bertemu dengan kenalan-kenalan lamanya, termasuk Molly. Namun dikarenakan Molly yang tidak suka dengan kedatangan Tessa, Molly terus memanas-manasi Tessa sampai pada akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Setelah itu, Hardin langsung melerai mereka dengan cara membawa Tessa ke kamar. Dan adegan kurang family friendly pun kembali terjadi. Ini jujur nih sutradaranya lagi panen dosa apa gimana sih? Banyak banget gitu scene-scene kayak gini, capek gue ngeditnya. Kemudian saat mereka selesai berolahraga, Hardin melihat pesan tahun baru yang dikirim Trevor ke Tessa. Di sini terlihat bahwa Hardin cemburu. Ia pun langsung pergi dari kamar tersebut. Saat Tessa keluar dari kamar mandi, ia langsung mengejar Hardin yang sudah keluar kamar terlebih dahulu. Namun, Tessa melihat Hardin sedang memeluk seseorang dan berkata kepada wanita tersebut untuk menjaga rahasia. Tessa yang emosi pun langsung pergi dari sana dan ia mencium laki-laki yang tak ia kenal dengan tujuan untuk membalas Hardin. Kemudian mereka pun terlibat perdebatan. Hardin menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut dikarenakan perempuan tadi adalah salah satu korban kefuckboyan Hardin, sehingga Hardin meminta maaf kepadanya. Hardin juga berkata bahwa ia melakukan hal tersebut dengan tujuan agar Hardin dapat menjadi lebih baik untuk Tessa. Namun Tessa yang sudah tidak percaya langsung pergi meninggalkan Hardin. Keesokan paginya, Tessa yang terbangun terlihat mencari Hardin. Ternyata setelah mereka ribut, Tessa mengirimi pesan kepada Hardin, namun pesan tersebut belum dibaca. Di sisi lain, Hardin ketiduran di pesta tersebut, yang ternyata pesan yang dikirim Tessa belum di-read dikarenakan handphone Hardin habis baterai. Ia pun menumpang untuk pulang sekaligus men-charge handphonenya di mobil temannya. Di saat handphone Hardin menyala, ternyata ia baru menyadari bahwa Tessa mencarinya semalaman.
Harin pun langsung menelpon Tessa. Namun pada saat Tessa ingin mengangkat telepon sambil mengendarai mobil, ia mengalami kecelakaan. Beberapa saat kemudian, Harin yang melewati tempat Tessa kecelakaan langsung menyadari bahwa itu adalah Tessa dikarenakan Harin mengetahui mobil yang dipakai oleh Tessa. Harin pun langsung mengejar ambulan yang membawa Tessa, namun ia gagal. Scene selanjutnya memperlihatkan Hardin yang sedang menelpon untuk mencari rumah sakit yang merawat Tessa. Tiba-tiba Landon datang dan langsung mengamuk kepada Hardin. Dikarenakan Tessa mengalami kecelakaan karena mencari Hardin semalaman. Kemudian Hardin mencoba untuk menghubungi nomor Tessa. Dan ternyata nomor tersebut diangkat oleh Trevor. Dalam teleponnya, Trevor berkata bahwa Hardin harus menjauhi Tessa. Ia juga berkata bahwa Tessa tidak akan pernah bahagia bersama Hardin. Singkat cerita, Tessa sampai di rumah. Ia kemudian menemukan surat dari Hardin yang berisi bahwa Hardin akan segera pergi ke London serta mengucapkan selamat tinggal kepada Tessa. Kemudian terjadi scene yang cukup sedih yang memperlihatkan Tessa dan juga Hardin. Beberapa saat setelahnya, terlihat Hardin dihampiri oleh ibunya. Ibunya berkata bahwa Hardin harus berhenti menyiksa dirinya dan mulai memperjuangkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Ibunya juga berkata bahwa Van sedang mengadakan sebuah acara, yang kemungkinan Tessa ada di sana. Ia pun langsung menyuruh Hardin untuk segera menemui Tessa. Kemudian Hardin pun berangkat. Lalu scene memperlihatkan bahwa acara telah dimulai. Ternyata acara tersebut adalah perayaan kesuksesan Vance sekaligus rencana si bos untuk melamar Kimberly. Beralih ke Tessa, ia terlihat sedang memperhatikan sekitar. Namun tiba-tiba, ia seperti melihat bayangan seorang Hardin yang sedang memperhatikan dirinya. Tessa yang shock kemudian menjatuhkan minumannya. Namun saat ia kembali melihat, ternyata itu memang seorang Hardin yang memperhatikan dirinya. Sontak, Tessa yang semakin shock pun memutuskan untuk pergi. Hardin yang melihat Tessa langsung lari mengejarnya. Namun di sini, terlihat taksi yang membawa Tessa telah pergi. Hardin pun langsung merasa gagal. Namun tak disangka-sangka, ternyata Tessa sedang berdiri di belakangnya lalu jalan menghampiri Hardin. Beberapa saat kemudian, barulah taksi yang dipesan Tessa telah sampai. Saat Tessa membuka pintu, ternyata ia mempersilahkan Hardin untuk masuk bersamanya. Di akhir film, kita akan melihat Hardin dan Tessa sedang jalan bersama. Tiba-tiba ada seorang pria tua yang ingin mendekati Tessa. Secara spontan, Hardin pun langsung mendorongnya. Namun tiba-tiba, Tessa berkata, Dad? Dan film pun selesai. Oke, sebelum masuk ke review film, gue cuma mau ngasih tahu kalau pria tua ini adalah orang yang sama seperti yang ada di scene awal film. Yang pas Hardin lagi nyari udara segar, terus ada orang ngampirin dia. Dan baru terjawab, ternyata itu adalah ayahnya Tessa. Ayo lo Hardin, restumu terancam. Wow! Oke, itu dia video alur cerita film After We Collide tahun 2020. Film ini memiliki rating sebesar 5/10 dari IMDb. Overall, film ini jauh lebih menarik dibandingkan sequel sebelumnya yaitu After. Dikarenakan alur cerita yang membawa penonton terasa naik turun. Dari Hardin ketemu sama Tessa, terus berantem lagi, terus baikan lagi, jauh lagi, deket lagi, sampai tiba-tiba Tessa kecelakaan. Itu tuh gue ngiranya Tessa tuh bakal mati, taunya lanjut gitu kan. Dan ternyata malah ketemu sama bapaknya gitu, jadi ya ini bener-bener dibikin naik turun banget sih emosi penontonnya gitu. Jadi yaudah, sekian video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa di like. Kalau kalian punya saran video yang menarik, jangan lupa di komen. Dan subscribe untuk mensupport channel Filmbox. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.